Nah, pemikiran saya Islam itu radikal, Islam itu teroris, dan Islam itu tidak menghargai perempuan. Kenapa Tuhan bisa jadi manusia? Kenapa Tuhan bisa jadi manusia? Iya, gitu. Terus kenapa Tuhan bisa menebus dosa-dosa ciptaannya? Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christina Huta Barat. Saya asli Medan, tapi alhamdulillah lahir di Padang dan semua jenjang pendidikan saya itu ada di Padang. Agama saya sebelum saya hijrah menjadi seorang Muslim adalah Kristen Protestan dan gereja saya di Padang itu adalah gereja HKBP. Batak ya berarti ya. Iya, iya Batak. Masuk Islam tahun berapa? Alhamdulillah tahun 2017 4 November. Pas selesai, pas waktu itu azan asar. Emang apa triggernya yang mendasari Mbak itu memeluk Islam, Mbak? Eh, itu panjang sekali ceritanya. Gini loh Mas, saya itu lahir dari keluarga yang tanda artian kuat agamanya. Sampai paman saya juga pendeta, abang Emang saya, pendeta? paman saya Oh, pendeta, eh, abang saya itu ketua gereja di HKBP, dan kami itu kalau misalnya tidak pergi ke gereja itu ya intinya pasti akan ada ceramah lah dari pagi sampai siang, intinya kami harus ke gereja. Pada saat itu ya karena saya mengikuti agama orang tua saya dan saya harus patuh sebagai anak, tentu saya mengikuti keinginan beliau. Tapi pada saat itu ada satu titik di mana saya uh, meng- mengatakan kalau Tuhan yang dulu saya anut itu adalah bukan Tuhan saya. Kenapa saya menyatakan demikian? Karena kenapa Tuhan bisa jadi manusia? kenapa Tuhan bisa jadi manusia? Iya, gitu. Terus kenapa Tuhan bisa menebus dosa-dosa ciptaannya? Kan kalau kita analogikan itu kan sesuatu hal yang aneh ya. Kok bisa Tuhan jadi manusia, Tuhan merasakan lapar, Tuhan bisa tidur, dan Tuhan harus menebus dosa-dosa ciptaannya. Kalau menurut saya, kalau hakikat Tuhan itu, Tuhan memiliki kuasa, jadi apapun bisa Tuhan lakukan tanpa harus Tuhan harus uh, menebus dosa umat-umatnya, harus turun ke bumi dulu, harus melakukan sesuatu hal-hal yang bisa dikatakan seperti manusia. Itu bagi saya nalar saya tidak mencapai ke sana, tidak bisa mengambil konklusi dari agama saya yang sebelumnya. Ditambah lagi saya waktu SMK, saya waktu itu kalau kami di SMK itu ada dua eh, dua dua apa namanya, guru ngasih dua situasi. Kamu guru agama, kamu boleh ada di kelas atau di luar. Jadi waktu itu saya di kelas. Nah, waktu itu ibunya itu kalau bisa saya katakan ya dulu ya rasis, tapi beliaulah yang membukakan pemikiran saya. Karena beliau mengatakan seperti ini, sebaik-baiknya orang kafir di dunia ini, di bumi ini, beliau sedekah atau apapun, tapi kalau menduakan Allah, akhirnya pasti di neraka jahanam. Nah itu saya kayak, ih kok ibunya rasis ya, kok ibunya kayak bisa memberikan pemikiran seperti itu, apalagi saya ada loh di depan beliau, kok bisa ya beliau seorang pendidik berbicara seperti itu. Akhirnya saya pulang, saya diam gitu, sampai orang tua saya ngeliat ada perubahan saya misalnya kalau ada permasalahan apapun tuh saya pasti discuss ke bunda saya. Jadi saya curhat ke beliau, saya bilang saya di sekolah ada suatu peristiwa seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya bunda sama bapak ngomong, ya udah kita ke tempat paman aja. Paman waktu itu masih sebagai pemuka agama di Padang.
Akhirnya saya pergi ke sana, saya cerita, curhat, bicara dengan beliau. Terus saya katakan apa yang dikatakan oleh guru saya waktu saya SMK. Terus paman saya ngasih, itu nggak benar. Intinya tidak ada yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Jadi Tuhan Yesus itu adalah sebenar-benarnya Tuhan dan kamu harus menyembah itu. Itu hasil dari kesimpulan yang saya dapatkan dari beliau. Tapi pada saat itu hati saya kayak, benar nggak ya? Tapi kalau Tuhan, kenapa? Ya, baik lagi yang sebelumnya saya ceritakan, kok bisa Tuhan turun ke bumi, ngapus dosa-dosa umatnya, Tuhan disiksa, dicambuk, segala macam. Maaf sekali, kok rendah kali gitu loh. Menurut saya kok rendah kali. Akhirnya waktu itu tidak tahu kenapa saya nggak mau ibadah. Ke gereja. Nggak mau ke gereja. Diomelin? Iya. Saya nggak mau ke gereja. Dari SMK tuh saya nggak mau ke gereja. Pokoknya banyak sekali alasan yang saya berikan kepada kedua orang tua saya nggak mau ke gereja. Saya bilang ada kerjaan tugas lah, segala macam. Intinya entah kenapa hati saya itu ada perasaan ini bukan agama saya. Tetapi karena ada orang tua, saya harus dituntut di sana. Tapi saya untuk mencari kebenarannya pun saya belum mau gitu, takut. Nah akhirnya dari itu saya udah jarang ke gereja sampai saya kuliah. Itu semakin bisa dikatakan ateis nggak ya Mas? Karena saya nggak percaya, nggak ada keyakinan lagi. Tapi karena saya itu orang tua yang mendorong saya harus tetap di sana. Tapi saya nggak pernah berdoa lagi. Berdoa itu pun pada saat dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan ya udah. Dan saya pun kalau misalnya terkejut atau berdoa, itu saya mengucapkan doa-doa umat muslim kayak astagfirullah, bismillah. Karena kan saya di Padang punya teman-teman muslim semua, jadi kan lingkungan bisa mempengaruhi kita. Jadi terbawa ucapan mereka. Jadi kalau saya makan ya bismillah. Kalau saya terkejut astagfirullah. Entah kenapa atau bagaimana itu sudah tertanam dalam hati saya. Semenjak selesai saya kuliah. Selesai saya kuliah itu saya ikut pendidikan dan selesai ikut pendidikan waktu itu saya ngomong di hati saya nggak mungkin terus seperti ini berdiri tanpa ada tujuan. Saya nggak mungkin terus kayak gini nggak ada pegangan sedikit pun tujuanmu kayak mana, kamu di dunia ini mau ngapain, terus kamu mau berdoa ke siapapun kamu nggak tahu, kamu yakini agamamu yang sekarang itu sudah tidak ada lagi di hati kamu, tentu kamu harus mencari yang lain. Nah, akhirnya saya coba cari agama-agama kayak Katolik, Hindu, Buddha, pokoknya saya nggak mau Islam dulu. Kenapa? Karena menurut saya Islam itu sesuatu hal yang negatif. Dari mana tahu ini negatif? Karena dulu itu saya mikirnya memang saya berteman dengan teman-teman saya yang muslim, tapi karena mungkin konsumsi pemikiran saya ini sesuatu hal yang Islam itu radikal. Doktrin dari mana? Doktrin ya dari media juga, dari internet juga, dan juga dari propaganda media kan kita kan termakan ya kan Mas. Nah pemikiran saya Islam itu radikal, Islam itu teroris, dan Islam itu tidak menghargai perempuan. Dari mana? Dari mana? Karena poligami. Itu. Maaf, karena poligami. Karena kok bisa ya mereka itu mensunahkan laki-laki bisa menikah 1, 2, 3, 4. Tandanya kok perempuan tidak dihargai, sakit loh hati perempuan gitu kan. Itu perspektif saya. Dulu perspektif negatif saya tentang Islam. Nah, akhirnya saya cari nih agama-agama Islam itu terakhir. Katolik, nggak bisa. Katolik sama kayak agama saya yang dulu. Kenapa? Menyembah ada patung gitu kan. Apalagi saya waktu itu debat sama paman saya. Kan ada di hukum Taurat pertama, kata hukum Taurat pertama itu tidak boleh intinya tidak ada Tuhan
yang ada di langit, di bumi, di air, dan jangan ada yang menyerupai aku, terus jangan ada patung yang menyerupai aku, intinya kayak gitu. Tapi kok di beberapa gereja Katolik sama Kristen Protestan ada patung gitu loh. Tandanya kita udah menyalahkan hukum Taurat yang pertama. Ini logikanya gimana? Menurut saya, pemikiran saya nggak tahu salah atau apanya. Terus udah nggak, lari ke Buddha, lari ke Hindu lagi, maaf gitu, makin nggak tahu lagi arahnya, ini Tuhan yang saya sembah ini yang mana, karena banyak banyak Tuhannya. Akhirnya ya udah terpaksa saya ya ke Islam gitu, terpaksa Nggak ada lagi. nggak ada lagi gitu. Terpaksa saya ke Islam. Saya nggak mau baca Quran, nggak mau, saya nggak mau dulu baca Quran, saya nggak mau baca arti Qurannya. Jadi saya lihat perbandingan dulu orang-orang yang mualaf. Terus saya dengar pendakwah Yusuf Estes sama Dr. Zakir Naik. Nah, saya tuh dengar di YouTube gitu. Terus saya bilang, ih, kok sama analogi saya? Kok bisa, kok iya ya? Tuhan itu kan satu ya. Tuhan itu intinya kayak gini loh. Tuhan itu atapnya. Atap tentu memerlukan pondasi. Nah, pondasinya itu para malaikatnya, dan yang 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 di bawah pondasi ini yaitu umat-umatnya. Benar, dalam tanda artian kalau kamu kalau melakukan sesuatu tentu harus ada ikatannya, menurut saya seperti itu. Jadi ya ini dong agama yang memang benar. Dari perspektif di luar saya mengatakan Islam itu teroris, Islam itu radikal, ini. Apalagi ketika saya membaca semua informasi mengenai Islam itu, kiranya yang saya dapatkan itu adalah oknum. Ya, itu adalah oknum. Dan saya memberikan afirmasi yang positif dalam pemikiran saya, bahwa ada misalnya kriminal nih, dia Kristen misalnya gitu, nggak mungkin kita menyalahkan agamanya, tentu kita harus menyalahkan orang dan sifatnya. Begitu pula dengan Islam, kita tidak mungkin mengatakan oh dia teroris ini karena dia Islam, kan itu kan sifatnya, orangnya, bukan agamanya, Ajarannya. bukan ajarannya. Dan Allah juga mengatakan poligami boleh 1, 2, dan 3, itu kan ada permasalahannya, ada cakupannya. Kenapa Allah membolehkan ada pernikahan laki-laki 1, 2, 3? Kalaupun nggak sanggup, kan udah dibilang sama Allah cukup 1, 2, 3, 4, itu pun ada alasan tersembunyinya sesuatunya. Kalaupun misalnya ada orang yang menikah 1, 2, 3, 4, tapi dia tidak bisa melakukan kewajibannya dengan baik, jangan salahkan agamanya, salahkan orangnya. Dalam tanda artian itu kan oknum. Nah, begitu pula dengan ya yang hal-hal negatifnya. Nah, itu yang membuat saya, oh ya udah, ini saya yakin agama saya ini benar. Apalagi pada saat ketika saya waktu itu saya memberanikan diri membaca Quran online, artinya saya suka banget nih mengenai hari kiamat. Kan, iya, karena kenapa, dalam agama saya dulu tuh nggak ada hari kiamat. Oh, Nah, dari pembalasan nggak ada hari pembalasan, intinya ya kita mau masuk aja, masuk surga aja. Nah, saya mikirnya kayak gini, kalau saya dulu di agama saya, kalau masuk surga ya udah, saya nggak usah aja berbuat baik, saya bunuh orang aja, tentu saya udah label masuk surga gitu loh. Itu perspektif saya. Tapi kalau di agama kita yang sekarang kan mana ada, kamu harus kamu kamu harus diadili dulu seadil-adilnya, karena kamu gimana caranya bisa masuk surga sedangkan ada orang yang kamu zolimi. Kan intinya seperti itu, harus terbalas dulu keburukanmu, baru kamu akan ditampakkan kebaikanmu yang mana. Kan inti poinnya seperti itu. Nah, akhirnya ya saya baca tentang hari kiamat, saya mikir, iya ya, nggak akan mungkin kita hidup di dunia ini selamanya, dan nggak akan mungkin apa yang kita perbuat, baik kepada orang, baik kepada kedua orang tua, itu tidak dipertanggungjawabkan. Pasti akan dipertanggungjawabkan. Itu pemikiran saya. Terus akhirnya saya baca-baca-baca, maaf ya mas, saya nangis. Nah, kalau ngomongin alam kubur saya sedih gitu. Tapi di-cut kan? Maaf ya. Gak apa-apa, lanjut. Lanjut. Jadi ketika saya baca Quran mengenai alam kubur itu kayak ada rasa ketakutan bagi saya sendiri gitu. Saya takut, ya Allah, kalau memang nanti saya mati dalam keadaan kafir,
alam kubur saya seperti apa ketika nanti ketika nanti para malaikatnya mempertanyakan, apa akan ada pertanyaan ya Mas ketika kita nanti di alam kubur, terus saya nanti jawabnya gimana gitu. Itu yang saya bingung kan waktu saya sebelum jadi muslim kan. Jadi tapi saya baca-baca lagi Quran, tentang, intinya saya sangat menyukai kalau Quran itu adalah ayat-ayat mengenai hari kiamat. Itu kebetulan nggak pas buka itu ya Pak nyari. Itu saya dengar di masjid. Oh pas kebetulan ayat itu yang dibahas. Ayat itu saya dengarkan di masjid dengan artinya, tapi saya nggak tahu itu ayat apa. Akhirnya saya baca. Pokoknya intinya ada mengenai hari penghakiman ketika masjid itu melantunkan ayat. Jadi saya cari deh gitu tentang hari kiamat. Kena ke hati saya. Sebelumnya kan saya cuma cari ayat Quran itu mengenai kok perbandingan Tuhan Allah dengan Tuhan Yesus tuh perbandingan orang yang mualaf, tapi kan hati saya oke, fine, aku tahu ini agama yang benar, tapi kan belum pasti, dalam hati saya belum 100% pasti. Akhirnya saya cari tentang hari kiamat, tentang pembalasan. Tapi ketika saya dengerin Qurannya itu lantunannya, ya Allah gitu, kena banget ke hati saya gitu. Di situ saya kayak, ya Allah, saya yakin kalau ini agama saya yang benar, tapi tolong tunjukkan saya suatu keyakinan saya bisa pindah ke agama Engkau. Karena kenapa? Tuntutan orang tua lagi. Kita nih nggak bisa pindah karena ada orang tua di belakang kita. Nah, saya nggak tahu ini saya tidak tahu ini Allah memberikan saya hidayah atau seperti apa atau jawabannya, tapi menurut saya ini jawaban. Karena pada saat itu saya ingat banget, jam 12 malam waktu itu saya lagi di kamar, itu ada yang narik kaki saya sampai ke kerongkongan. Itu dingin badan saya, tapi saya udah gemetar, tapi saya bisa jalan. Saya jalan ke ruang tamu, itu ada bunda saya. Terus saya bilang sakit gitu kan, sakit gitu. Saya diam, sakit sambil saya diam, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Terus bunda saya bilang, ayo nak kita doa, mukamu udah pucat. Saya nggak mau. Dalam hati saya itu cuman teringat kata-kata kalimat ayat kursi dan kalimat syahadat. Itu bisa ini. Karena kan saya sekolah di sekolah negeri ya. Nah, jadi saya hafal. Jadi ikut-ikutan teman, jadi hafal. Jadi entah kenapa di pemikiran saya itu adalah ayat kursi dan kalimat syahadat. Akhirnya ketika saya mengucapkan itu, perlahan-perlahan itu hilang. Panas langsung badan saya. Terus bunda saya bilang, ayo nak kita berdoa. Bukan. Saya langsung nggak tahu spontannya, nggak tahu apanya. Saya langsung bilang ke bunda saya, Bun, mau sholat. Itu. Iya. Iya. Bun mau sholat gitu. Bunda tuh kayak mukanya kayak udah merah gitu. Terus bunda cuma bilang, ayo nak kita ngikutin doa kita. Enggak, saya mau sholat. Gak tahu kenapa, biasanya saya takut sama orang tua saya nggak berani mengekspresikan diri saya, tapi nggak tahu kenapa saya spontan mengatakan, Bun saya mau sholat. Iya, saya mau sholat. Saya nggak tahu kenapa, Bun saya mau sholat. Saya bilang saya nggak mau berdoa seperti itu, saya mau sholat. Akhirnya saya ke kamar, saya cuman baca ayat kursi, saya ngucapin kalimat syahadat. Saya nggak tahu apakah hari itu saya udah jadi muslim atau enggak, tapi ya saya ngucapin itu sih, saya syahadat sama ayat kursi. Tapi waktu itu saya belum yakin saya menjadi seorang muslim. Beberapa hari kemudiannya, tapi ketika tapi pada saat sampai udah 2 bulanan atau beberapa bulanan, itu hidup saya nggak tenang. Hidup saya tuh nggak tenang karena saya pengen muslim, tapi saya nggak tahu kayak mana. Iya, tapi saya juga takut mau melangkah seperti apa. Saya takut yang namanya kematian, saya nggak bisa tidur, kepala saya sakit, mah saya kambuh, karena saya nggak bisa tidur tenang, karena saya takut kalau saya nggak jadi muslim, saya besoknya pasti mati. Itu pemikiran saya. Tapi pengen jadi muslimnya juga saya takut, belum berani. Baru cuman satu sinyal lah diberikan oleh Allah. Tapi saya belum yakin.
Tapi pada saat itu memang kayak hati saya tuh kayak gundah, nggak tenang, eh, nggak bisa ngapa-ngapain, di kamar terus, kayak nggak ada kehidupan intinya. Saya tuh pening iya, sakit kepala iya, pokoknya antara takut sampai berobat ke rumah sakit, sampai dikasih obat sama dokter, tetap nggak akan mampu, tetap nggak mampu karena kembali lagi kan hati kita. Nah, akhirnya saya termenung, saya masih ingat saya termenung, saya bilang dalam hati saya, Allah, kalau memang agama Islam ini memang benar dan benar, tolong kasih petunjuk untuk kedua kalinya, dan insya Allah saya pasti akan jadi muslim. Akhirnya singkat ceritanya itu saya pergi ke pelatihan, saya naik angkot. Nah, pada saat naik angkotnya itu, di situ juga kejadian kedua kalinya. Hal yang pertama, sampai ibu-ibu yang di angkot itu ngeliatin, nak kamu kenapa? Saya cuma bilang, saya cuma diam, bilang enggak. Tapi entah kenapa ada keluar kata-kata, Pak berhenti, kiri pak, saya pengen turun. Dan turun saya dari angkot saya nangis. Saya nggak ada malunya lagi di depan orang. Saya bilang dalam hati saya, ya Allah, hamba yakin agama hamba Islam, hamba yakin hamba Islam, jangan. Pada saat itu saya udah ketakutan, saya bilang, ya Allah, jangan engkau ambil nyawa hamba sebelum hamba jadi muslim, jangan engkau ambil nyawa hamba sebelum hamba menyembah kepada engkau, kembali kepada engkau. Tunggu ya Allah, kalau sudah saya jadi muslim, terserah engkau mau menjadikan saya seperti apa, tapi tunggu dulu, karena saya yakin kalau saya meninggal dalam keadaan mempersekutukan engkau, pasti ya udah neraka jahanam tempat saya meyakini seperti itu. Akhirnya saya pulang ke rumah, saya cuman tiduran. Saya balik lagi, saya bisa sembuh itu karena ayat kursi dan juga kalimat syahadat. Kayak sesak, kayak badan saya tuh kayak dingin, kerongkongan saya sakit. Saya nggak tahu itu diagnosis seperti apa, saya nggak tahu. Tapi yang pemikiran saya yang anehnya itu, kenapa bisa sembuh dengan hanya dua itu, ayat kursi dan juga kalimat syahadat. Akhirnya saya curhat ke teman saya dekat rumah, saya bilang saya tuh pengen jadi muslim, tolong bantu saya. Terus beliau bilang, kalau orang tuamu tahu gimana, saya nggak peduli. Saya pengen tenang hidup saya pengen batin saya ini tenang dulu. Saya kalau masalah orang tua saya itu nanti saya pikirkan, yang penting Islam dulu, saya kedepannya nanti itu urusan yang lain. Oh ya udah kalau seperti itu, kata beliau kan. Ya udah, waktu itu terhalangnya 1 minggu, sampai saya telepon lagi beliau, ini gimana, saya jadi nggak muslimnya, saya udah eh, gimana ya, udah nggak kuat lagi nahannya, saya pengen mengeluarkan beban saya nggak bisa tenang, kehidupan saya pengen bisa tenang gitu. Akhirnya teman saya ini nelfon Ustadz, dan saya disyahadatkan itu di salah satu KUA di Kota Padang, itu pada saat 4 November 2017. Dan pada saat saya syahadat, langsung azan. Nah waktu itu, dan nggak tahu kenapa ketika saya sujud saya nangis. Saya kayak ngerasa tuh lepas semuanya beban saya, kayak sakit kepala saya, kayak mah saya yang kambuh, pokoknya semuanya itu mungkin karena pemikiran saya itu hilang semuanya ketika saya sujud, ketika saya bilang, ya Allah, kayak tenang, nggak tahu, kayak saya tidak bisa mengekspresikan seperti apa, intinya hati saya tenang. Ketika saya sujud, hati saya tenang, saya nangis. Setelah saya sholat, saya nangis saja. Terus waktu itu teman saya bilang, kamu nanti pulang gimana? Orang tuamu apa? Kalau tahu kamu Islam seperti apa? Terus saya bilang, ya udah, kita diam aja, biar nanti saya di rumahnya itu kayak biasa aja. Akhirnya saya pulang ke rumah, saya cuma ngeliat muka orang tua saya, muka bunda saya, ada kegundahan. Ya Allah, gimana ya cara nyampaikan kalau saya itu udah muslim, kalau saya itu udah Islam, udah beda keyakinan. Sempatlah ada beberapa hari saya duduk dengan orang tua saya ngomong kayak gini, Bun, kalau aku pindah keyakinan gimana? Kalau aku jadi muslim? Bunda langsung ambil plastik, bunda robek plastiknya. Bunda bilang, nanti kita kayak gini, gak akan bisa bersatu. Kata bunda kayak gitu. Terus saya nangis, ya Allah, gimana cara nyampaikan ke beliau-beliau kalau saya ini udah beda keyakinan nih sama mereka, sampai menganalogikannya seperti itu. Tapi saya diam. Tapi sudah nampak sih perubahan orang tua saya ini adalah
anaknya ini kok berubah ya gitu. Yang dulunya maaf ya, saya tuh kalau di rumah pakainya terbuka. Sekarang udah tertutup karena kan udah tahu ya batasan auratnya. Dalam tanda artian walaupun saya udah jadi muslim, saya dinasehatin sama ustadznya, kamu harus mencari sendiri apa-apa saja tanggung jawabmu ketika kamu menjadi seorang muslim. Nah, saya cari sendiri. Oh iya, saya nggak boleh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ya udah, saya mulai membiasakan di rumah itu, ya yang dulunya maaf terbuka, tertutup. Yang karena kan kalau saya keluar kan belum bisa pakai jilbab. Tapi saya kayak ya Allah, pengen banget deh keluar pakai jilbab. Pengen banget nutup aurat saya. Tapi kan karena masih sama orang tua. Terus ditambah lagi orang tua saya ini kayak ngelihat saya ini aneh. Kalau azan sering ke rumah teman, sholat gitu kan. Iya. eh, ini ada apa ya sama anak saya ini kok bisa tiap maghrib kalau subuh saya di rumah, tapi kalau zuhur, asar sama maghrib sama isyanya kenapa sih ke rumah temen, ada apa? Nah, saya kasih jawabannya itu bantu temen buat skripsinya, tapi ya saya sholat di sana. Dan saya tuh alhamdulillahnya langsung bisa praktek sholat dan langsung bisa baca sholatnya itu pada saat saya udah jadi muslim. Besoknya saya langsung belajar, langsung saya praktekkan. Jadi saya udah nggak perlu lagi diajarkan atau bagaimana, karena memang saya udah cari sendiri di YouTube. Jadi ya saya praktekkan sendiri dan dilihat juga sama teman saya. Dan ya walaupun minim ya ilmunya, waktu itu saya cuman ya niat, innamal amalu binniyat, saya niat aja. Pada saat orang tua saya curiga, di situ ada keyakinan dalam hati saya nggak mungkin ada di rumah. Saya nggak akan mungkin ada di rumah, saya harus keluar dari rumah. Tapi kalau misalnya saya keluar dari rumah, saya harus keluarnya dengan cara yang baik-baik. Nggak mungkin ada perselisihan juga pertengkaran. Dan serapat-rapatnya saya menutupi keislaman saya, pasti akan tahu orang tua saya. Saya udah ngomong ke teman saya, ke ibunya teman saya juga, tolong jangan kasih tahu ke warga atau siapapun kalau saya ini udah muslim. Biar saya sendiri yang ngasih tahu ke orang tua saya. Karena sakit nanti hati orang tua saya tahu dari orang lain. Cukup dari saya sendiri. Tapi ya qadarullah, ya mungkin ini jawaban dari Allah. Singkat ceritanya orang tua saya tahu kalau saya ini muslim dari warga. Salah satu warga di sana. Nah, itu bunda sama bapak pulang. Saya masih ingat waktu itu langsung bunda teriak, ngumpulin kami semuanya di ruang tamu. Sapi itu marah ke saya, bilang, benar kamu udah muslim. Saya cuma diam, saya cuma nangis. Dan saya langsung bilang, iya saya udah muslim gitu. Terus bunda langsung marah, langsung teriak, langsung nangis. Terus bunda bilang, apa salah bunda? Apa salah bunda sama kamu gitu. Yang saya sedihkan itu bapak. Saya pengen bapak itu mengekspresikan kemarahannya. Kalau bapak mengekspresikan kemarahannya, saya tenang. Tapi bapak enggak, bapak cuma diam. Mata beliau merah. Tapi beliau nggak nangis. Itu kan lebih sakit gitu kan. Itu lebih sakit. Saya lebih suka bapak itu kayak bunda, langsung teriak, langsung marah. Jadi bisa beliau mengekspresikan rasa sakitnya. Bukan kayak bapak yang diam, mata beliau merah. Terus ngelihat saya itu kayak saya gagal didik anak saya gitu, sakit. Saya mikirnya kayak gitu. Jadi saya cuman bilang ke orang tua, ke bunda saya cuman minta maaf gitu. Saya minta maaf kalau saya sudah beda keyakinan sama bunda, karena ini pilihan saya sendiri. Saya juga bilang ke bunda, umur saya udah bisa memilih mana agama yang benar sama saya. Jadi saya minta maaf. Tapi bunda bilang, malu nak dilihat sama para jemaat nanti. Gimana mama nanti ngomong ke mereka segala macam gini-gini. Terus saya cuman bilang, saya cuman diam. Saya pun nggak bisa mau jawab kayak mana, karena memang saya juga paham ada di posisi beliau. Kalau misalnya anak kita beda keyakinan sama kita, pasti malunya itu
lingkungan pasti, dan juga organisasi kita juga. Saya paham banget, tapi saya nggak bisa gitu, saya nggak bisa mengikuti kemauan beliau. Saya juga ada keinginan tersendiri dan saya akan bertanggung jawab dengan keinginan saya itu. Tapi saya nggak bisa mengutarakan di depan beliau. Saya cuma diam aja, cuma nangis. Saya cuma mengatakan, tapi saya cuma bilang, bunda, saya cuma menjawab pertanyaan bunda, benar kamu Islam? Iya. Jadi bunda nangis, bunda teriak, bunda marah, bunda pukul saya cuma diam. Karena saya tahu itu eh, buk- salah satu cara beliau untuk mengekspresikan diri beliau marah ke anaknya. Saya cuma diam. Nah, abang saya juga diam sampai pada saat itu ribut. Saya nggak mau membicarakan ributnya seperti apa. Sampai waktu itu RT RW datang ke rumah. RT RW datang ke rumah untuk menyelesaikan permasalahan kami. Saya cuma kekeh bilang, saya pengen tetap jadi muslim. Apapun itu pemikiran orang tua saya, apapun itu perkataan orang tua saya tetap jadi muslim. Karena memang saya sudah ada di titik itu, nggak mungkin saya mundur. Tidak mungkin saya mundur. Saya intinya apapun nanti ke depannya itu biar urusan saya, biar pertanggungjawaban saya. Saya udah jadi muslim, saya tidak akan mundur lagi walaupun orang tua saya mengatakan A, B, dan C tentang saya, tetap saya jadi muslim. Sampai orang tua saya ngomong, nggak akan enak hidupmu jadi muslim, nggak akan ada fasilitas kamu yang kamu dapatkan ketika jadi muslim, hancur kamu nanti jadi muslim. Itu, dan ada juga perkataan yang menyakitkan yang saya dapatkan dari orang tua saya, tapi saya nggak akan marah ke beliau. Saya cuma berpikiran positif. Itu marahnya seorang ibu ke anaknya karena salah menurut pemikiran beliau. Nah, akhirnya saya waktu itu bilang dalam hati saya, Allah tuh baik banget. Saya bilang dalam hati saya, Allah, saya pengen keluar dari rumah. Saya nggak mungkin ada di rumah. Saya susah sholat. Saya nggak mungkin lagi sholat ke rumah teman saya. Saya gimana caranya sholat? Apalagi saya udah jadi muslim, saya tentu harus melaksanakan kewajiban saya itu sholat. Jadi gimana cara saya mau sholat kalau saya udah ada kejadian kayak gini gitu. Saya masih ingat banget gitu ketika besoknya udah selesai, saya dikurung di rumah, saya nggak boleh keluar kemana-mana. Saya dijaga di rumah. Saya itu masih ingat, saya harus jaga wudhu saya itu dari subuh sampai maghrib biar saya bisa sholat. Terus saya masih ingat banget orang tua saya di kamar. Jadi saya nggak tahu, ya Allah, ini Allah menjabah sholat saya atau tidak. Saya tuh kadang sholatnya tidur. Jadi saya tuh nutupin badan saya ini pakai selimut gitu. Saya tutupin badan saya pakai selimut, saya sholat. Saya nggak tahu nih, entah ibadah saya diterima pada saat itu atau enggak. Yang penting niat saya sholat. Niat saya, kewajiban saya harus terpenuhi karena saya seorang muslim. Jadi saya harus sholat. Saya juga sholatnya duduk waktu itu. Kalau ada orang tua saya duduk. Saya tidak menggerakkan tangan saya cuma mulut dalam hati saya. Saya cuma, ya Allah, terima sholat saya karena saya sudah jadi muslim. Ini kewajiban saya nggak tahu. Pokoknya diterima atau tidak, yang penting saya sholat itu. Kalau nggak ada orang di rumah, saya tuh masih ingat banget, saya ngambil selimut, saya ambil sarung untuk saya nutupin rambut saya sholat, saya penitikan biar bisa saya sholat. Itu saya nangis, ya Allah, sampai kapan hamba kayak gini? Hamba pun pengen keluar, nutup aurat hamba pun pengen keluar bebas sih gitu. Sholat di luar sana, sholat bebas untuk mengekspresikan keinginan saya, harapan saya depan engkau. Saya pun pengen sholat dengan tenang, dengan khusyuk. Saya pun pengen sholatnya itu sunnah, bukan hanya wajib saja yang saya jalankan. Akhirnya nggak tahu kenapa Allah menjawab pertanyaan saya itu seminggu setelah kejadian itu. Teman saya bilang ke saya, ini ada orang yang mau kenalan sama kamu. Orang tua angkat saya, coba deh, bisa nggak kamu keluar? Dan waktu itu saya kan nggak bisa keluar, udah 1 bulanan saya 1 mingguan saya nggak bisa keluar. Terus nggak tahu kenapanya saya bilang, ya Allah, saya pengen keluar, mudahkan. Dan nggak tahu kenapanya itu Allah mudahkan, saya bisa keluar.
Tapi waktu itu Bunda sama abang banyak banget pertanyaan, mau kemana, ini mau kayak apa. Saya bilang cuman pergi keluar, pergi main. Akhirnya saya ketemu sama orang tua angkat saya di tempat yang lain. Saya ceritalah eh, pengalaman saya di rumah kayak mana. Terus saya bilang saya pengen keluar, saya pengen ibadah, saya pengen memperbanyak ilmu agama yang saya sekarang. Saya nggak akan mungkin di rumah. Saya takut nanti hidayah yang saya dapatkan ini dicabut kalau saya lama-lama di rumah. Saya pengen keluar, saya bilang kayak gitu. Oh yaudah, nanti bapak cariin tempatnya. Jadi kamu diam-diaman aja di rumah, kamu ikutin aja kemauan orang tua kamu seperti apa gitu. Nah akhirnya ya saya pulang ke rumah, saya ikutin kemauan ke orang tua saya, tapi cuma satu yang saya minta, saya nggak mau ke gereja. Ya nggak mau, saya udah muslim. Oh pokoknya intinya kalau orang tua saya mereka berdoa, saya cuman ya kayak gini. Saya nggak akan mau doanya tuh lipat tangan atau segala macam. Kalau dipaksa untuk ke gereja, saya nggak mau. Karena memang orang tua saya ini yakinnya anak saya ini anak baik-baik. Anak saya ini cuma terpengaruh dan insya Allah pasti akan balik. Dan pasti akan balik. Karena saya baca chattingan orang tua saya dengan paman saya kayak gitu. Eh, anak perempuan kamu tuh cuma ngikutin orang doang, pasti dia tuh balik lagi. Intinya kamu baik-baikin aja di rumah dia biar terpengaruh sama kita. Akhirnya ya udah, saya ikutin permainan mereka. Saya apa? Saya turutin kemauan mereka. Mereka maunya kayak gini, saya turutin. Tapi cuma satu yang saya minta, saya nggak mau ke gereja. Nah, singkat ceritanya itu udah lama saya nggak bisa pergi keluar. Saya pergi keluarnya itu terakhir cuman sekali itu. Terus saya komunikasi, saya itu pegang HP, nggak boleh yang lain pegang HP. Harus saya yang pegang HP saya sendiri, karena saya kan tukar komunikasi sama teman saya, biar tahu ke depan nanti kenapa. Dan pada saat itu juga, dan pada saat orang tua saya nggak ada di rumah, saya tuh udah gimana ya, sudah sedikit demi sedikit itu misahin ijazah saya, kakak segala macam biar bisa keluar. Nah saya hal-hal yang penting kayak gitu saya kasih ke teman saya, nanti teman saya itu pindahkan ke orang tua angkat saya. Singkat ceritanya itu pas bulan Desember itu saya udah dari bulan November, dari bulan Oktober sampai bulan Desember saya nggak bisa keluar ke rumah, cuma sekali doang. Nah teman saya nih ngubungin, udah ada nih tempat untuk buat kamu. Tapi saya ngomong ke orang tua angkat saya, kami teleponan, saya nggak mau ada di Padang. Saya nggak mau masih di lingkungan Sumatera Barat, takutnya orang tua saya itu nanti tahu, Sabtu saya nanti disuruh pulang lagi, saya nggak mau. Terus alhamdulillahnya itu dapatnya di sini, karena orang tua angkat saya itu kenalan sama sahabatnya Ustadz Nababan, dan Ustadz Nababan juga ketika konfirmasi beliau mau nerima. Iya di Anaba, tapi pertanyaannya ini adalah saya keluarnya kayak mana? Dari rumah. Nah dari rumah, saya harus berbicara seperti apa lagi dengan orang tua saya. Waktu itu saya cuman, Allah itu baik banget. Ketika saya ngomong, ya Allah saya pengen kayak gini, besoknya pasti dijawab. Nah kayak gini saya ngomong, ya Allah saya pengen keluar, saya pengen belajar, saya pengen. Tapi pada saat itu masih ada kegundahan sebelum keluar. Nanti kalau saya keluar, kalau sembunyi-sembunyi orang tua saya sakit gimana? Kalau orang tua saya benci sama saya gimana? Nanti kalau di luar saya nggak bisa ngapa-ngapain, perekonomian saya susah gimana? Manusia, realistis kita. Itu pemikiran saya. Tapi waktu itu saya masih ingat ada ayat Quran yang mengatakan, kalau kamu takut anak istrimu, pokoknya intinya takut anak istrimu, dan segala macam karena tidak berada di jalan Allah, tunggulah pembalasannya dan kamu adalah ciri-ciri orang yang fasik. Dan itu langsung kayak, ih, kita cut dulu. Dan itu kayak saya tuh kayak ngerasa, oh ini benar, saya harus keluar dari rumah. Saya langsung bilang meyakini, oh yaudah 100% saya harus keluar dari rumah karena ada ayat ini. Nah akhirnya ketika teman saya udah mengkonfirmasi kalau udah ada dapat tempat tinggal,
kamu harus keluar dari rumah dalam keadaan nggak bisa ngomong ke orang tua, karena kan kalau ngomong ke orang tua pasti nggak diperbolehkan. Jadi saya waktu itu sudah ada tanggal 18 ya, 18 Desember 2017 saya keluar dari rumah. Tapi sebelumnya itu saya diskusi sama orang tua saya, sama bunda saya. Saya ngomong sama bunda saya, "Bun, agama yang benar itu Islam loh. Percayalah." Itu kata bunda, "Nggak usah kamu ngatur bunda. Bunda ini lebih tua dari kamu. Udah tahu manis garamnya kehidupan ini kayak mana." Tapi benar loh bunda. Kan dalam Alkitab ada loh tentang Nabi Musa. Di Quran juga ada loh Nabi Musa. Kan kalau di Alkitab kan cuman hanya Nabi Musa itu ditenggelamkan di Laut Merah udah selesai. Tapi kalau di Al-Quran ada loh bukti nyatanya kalau Nabi Musa ini eh maaf, Firaun ya. Firaun kan ditenggelamkan di Laut Merah. Kalau dalam Alkitab kan ada kayak gitu. Tapi kalau di Quran itu memang ditenggelamkan Firaunnya, tapi ada loh bukti nyatanya sampai sekarang. Saya ngomong kayak gitu ke bunda saya, tapi bunda saya nggak meyakininya. Bunda saya nggak percayakan hal yang kayak gitu. Bunda cuma ngomong kayak gini, "Bunda percaya sama agamamu yang sekarang. Tapi kalau misalnya bunda untuk ke agamamu ini, bunda nggak mau." Itu kayaknya nggak mau, sedih banget. Bunda percaya sama agamamu ini, tapi kalau bunda untuk menganutnya, bunda nggak mau. Berarti udah yakin? Saya nggak tahu, karena itu pemikiran perkataan beliau. Bunda yakin sama agamamu ini, bunda percaya sama agamamu ini, tapi bunda nggak akan mau ke agamamu itu. Jadi waktu itu saya nggak bisa tidur, karena besoknya saya kan harus keluar dari rumah. Saya cuma nangis sehari semalaman, nangis ngeliat muka bunda saya, cuman kayak, "Ya Allah, kalau bunda saya ini meninggal dalam keadaan kafir, gimana mukanya nanti," gitu. Pasti mukanya kena jilatan api neraka. Itu kayak nangis lagi gitu. Kayak, ya Allah, gimana sama orang tua saya, sama abang saya, sama adik saya. Kalau misalnya mereka diambil dalam keadaan kafir, nggak bisa dong kita ketemu lagi. Itu saya nangis dari malam sampai subuh. Terus besok paginya saya nggak tahu kenapa saya ngomong ke bunda saya, "Bun, saya boleh nggak ke kampus, ada acara seminar, saya mau ngikutin seminar itu." Terus kata bunda, "Ya udah boleh." Terus bunda bilang, "Kamu pulangnya kapan?" Saya bilang, "Malam." "Ya kalau misalnya pulangnya malam, jangan lupa nanti beli jeruk ya." Gitu. Bunda bilang beliin jeruk. Itu saya kayak, ya Allah, padahal niatnya mau keluar loh dari rumah. Kok bisa ya bunda saya ngomong kayak gitu, nitip kayak gituan gitu. Akhirnya saya salamin bunda saya cuman jalan, saya cuman doa, "Ya Allah, hamba hijrah ke tempatmu yang lebih baik, dan hamba titip orang tua hamba. Apapun itu nanti ke depannya, umur beliau, apapun itu nanti persoalannya, hamba pasrahkan kepada Engkau. Yang penting niat hamba ingin dekat kepada Engkau. Kalau kita baik, insya Allah baik akan saya dapatkan, dan tolong jaga orang tua saya." Itu masih saya ingat perkataan saya ketika saya keluar dari rumah. Akhirnya sampai ke rumah orang tua angkat saya. Di sana saya nggak bisa lagi nahan tangis saya nangis di sana. Jam 4 sorenya kami pergi ke Jakarta. Sampai di Jakarta kami nginap di rumah itu, tempat pengumpulan orang-orang mau haji, penampungan orang haji. Karena di sana ada acara, di sana juga saya ketemu sama Ustadz Nababan. Dan di sana saya ketemu sama orang-orang baik, langsung peluk saya, langsung dibilang, "Sabar ya, kamu kuat, kamu pasti bisa." Dan di sana saya nggak ada komunikasi sama orang tua saya. Sampai saya hidupkan HP saya, itu udah banyak sekali telepon, udah banyak SMS bilang, "Kamu di mana? Kok belum pulang? Ini udah malam," segala macam. Terus saya ngomong ke bapak angkat saya, karena bapak angkat saya ikut kan, "Pak, saya mau jawab gimana?" Terus bapak angkat saya bilang, "Jawab aja kalau kamu udah di Jakarta, kamu cari ilmu yang baik di sini, dan mereka jangan khawatir sama kamu." Akhirnya saya SMS kayak gitu.
Saya SMS kayak gitu, itu saya nonaktifkan nomor HP saya lagi. Saya cuman SMS kayak gitu dan saya nonaktifkan. Saya cuma nangis gitu, cuma nangis. Besoknya langsung dapat kabar bunda saya masuk rumah sakit. Iya, pingsan katanya, masuk rumah sakit. Dan itu awal-awal saya hijrah di sini tuh berat banget ujiannya, bukan ujian lingkungan tapi ujian keluarga. Keluarga nyariin, sampai saya diancam segala, sampai bapak masuk rumah sakit, sampai abang juga masuk juga rumah sakit, ibu juga masuk rumah sakit, bunda juga masuk rumah sakit. Itu karena ya saya sendiri, kata mereka. Nah, intinya pada saat itu kami selama 1 tahun itu nggak ada komunikasi. Saya nggak ada komunikasi sampai saya ngomong ke ustadz di sini, ustadz saya durhaka tidak kalau tidak ada komunikasi dengan orang tua saya. Tapi ustadznya bilang, sabar, serahkan semuanya kepada Allah. Kamu niatmu baik di sini, apapun itu orang tuamu pasti dijaga sama Allah. Itu yang selalu saya pegang selama 1 tahun saya di sini. Tahun keduanya saya mulailah pendekatan dengan bunda saya. Saya ngomong, bun, di sini saya baik kok, di sini saya nggak ngapa-ngapain. Bunda saya tuh takutnya itu saya itu dijadikan teroris. Karena memang ketika saya jadi muslim itu banyak banyak omongan negatif tentang saya yang disampaikan orang ke bunda saya. Dibilang saya ini ngikutin suatu organisasi yang berkaitan dengan aliran teroris gitu, keras gitu. Terus yang kedua, saya muslim karena ya itu, karena mau dijadikan istri kedua. Nah, orang tua saya takutnya kayak gitu. Mereka tuh, kenapa anak saya tuh memilih jalan yang salah? Orang tua saya ngomong kayak gitu, tapi saya langsung luruskan, saya nggak apa-apa loh bun, saya di sini loh. Saya kasih alamat pesantren ini ke bunda saya. Tahun kedua saya di sini, saya sehat, saya nggak ada diapa-apain di sini, saya banyak belajar di sini, apalagi bagaimana saya memuliakan orang tua saya banyak belajar di sini. Kenapa saya mulai komunikasi sama bunda? Karena saya nggak mau nutup komunikasi kita. Saya mulai perlahan-lahan komunikasi sama bunda biar bunda itu tenang. Kalau saya di sini nggak ada ngapa-ngapain, kalau di sini saya itu baik, pembelajarannya juga baik, dan nggak ada hal-hal negatif yang saya dapatkan. Jadi pemikiran bunda yang mengenai Islam kayak gini, dan A, B, C yang didengarkan oleh orang itu nggak benar semua. Karena sampai sekarang saya baik. Dan alhamdulillah komunikasi saya itu sama bunda kadang baik, kadang buruk, kadang ya ada hal-hal negatif lah. Sampai tahun 2020 saya balik ke Padang. Tahun 2020 saya balik ke Padang, itu lagi, tapi saya nggak langsung tinggal di rumah. Saya 1 tahun tinggal di rumah, mau hampir 1 tahun tinggal di rumah orang tua angkat saya, karena saya takut lagi penerimaan mereka terima nggak sama saya. Apalagi saya udah pakai jilbab, udah pakai gamis segala macam, terima nggak mereka sama saya. Dan apalagi kan saya kuliah online, dan nggak mungkin juga saya kuliah di rumah. Takutnya nanti orang tua saya nanya, kamu kuliahnya apa? Dan orang tua saya juga nggak tahu kalau saya sampai sekarang itu kuliahnya kuliah agama. Saya cuma diam, takutnya nanti nyakitin hati mereka. Nah, pada saat tahun 2020 bulan Agustus, iya, Juli, bulan Juli ke Agustus, itu saya pulang ke rumah karena saya dapat informasi ayah saya jantung. Dan saya harus temui orang tua saya, dan di situ mungkin saya harus menampakkan akhlak saya sebagai seorang muslim. Akhlak saya sebagai anak itu harus saya nampakkan di sana. Tapi karena ada perkuliahan dan juga saya pengen lama dan masih online, ya udah saya lama aja di Padang. Bulan Juli sampai Agustus itu masa tenggang online, mau ke offline. Jadi saya harus balik dong ke sini. Tapi sebelum itu saya harus balik dong ke rumah orang tua kandung saya. Saya ngomong sama orang tua angkat saya, Pak, saya pengen balik ke rumah.
Saya pengen melihat keadaan orang tua saya, dan saya pun pengen silaturahmi, dan saya pun pengen melihat keadaan mereka seperti apa. Dan bapak takut saya balik ke rumah, takut nanti didoktrin lagi, takut nanti diomongin, akhirnya saya nanti pindah keyakinan lagi. Saya ngomong ke bapak saya, ke bapak angkat saya, Pak, insya Allah saya sudah punya ilmu, dan insya Allah saya kuat keimanan saya, dan insya Allah apapun itu argumen yang diberikan oleh orang tua saya ada jawaban untuk membantahnya. Perkenankan saya untuk pulang, saya pengen melihat orang tua saya. Kita nggak tahu ke depannya lagi gimana umur. Yang penting saya ingin berbakti kepada orang tua saya. Saya ngomong kayak gitu ke orang tua angkat saya. Tapi orang tua angkat saya bilang, oh yaudah nanti saya ngomongin ke RT RW dulu sama pemuka agama dulu. Takutnya nanti kamu nggak dibolehin balik lagi ke Jakarta atau segala macam. Akhirnya pada saat itu kita ke pemuka agama, intinya tidak ada yang membantu sama sekali. Singkat ceritanya kayak gitu, tidak ada yang bantu sama sekali. Dan waktu itu memang saya berharap kepada manusia, bukan kepada Allah. Saya pengen niat saya itu besar, keyakinan pengen balik ke rumah. Sampai ada di titik puncaknya saya bilang, ya Allah saya pasrah. Kalau memang saya memang nggak bisa ketemu orang tua saya tahun ini, panjangkan umur mereka agar bisa saya pulang balik lagi ke Padang, bisa ketemu sama mereka. Tapi kalau memang Allah engkau permudahkan, mudahkan jalannya. Karena memang tidak ada sedikit pun jalan penengah buat saya untuk ketemu orang tua saya. Takutnya nanti kalau saya sendiri pulang ke rumah, akan ada permasalahan. Kan lebih enaknya ada orang yang berkepentingan untuk membantu saya pulang ke rumah. Tapi waktu itu nggak ada. Jadi saya udah kayak, udahlah saya pasrah. Mau Allah kayak mana lah, saya udah pasrah. Dan di titik di pasrah saya itu Allah itu baik banget. Allah berikan jalan, RT sama RW mau nelpon saya, bilang saya bisa kok mempertemukan kamu dengan orang tuamu. Ayo kita ketemu ke tempat kita diskusi dulu, bagusnya ketemunya kayak mana. Akhirnya saya dengan bapak angkat saya ketemu sama Pak RT Pak RW-nya, ngomong kayak gini, oh nanti kamu pulangnya harus kayak gini dan kayak gini. Besoknya pas saya pulang ke rumah itu, saya pemikiran negatif saya adalah saya pasti ditolak, saya pasti dibenci, saya pasti ya hal-hal negatif lah yang saya dapatkan. Ketika saya ngetok pintu itu saya cuma baca 3 qul sama ayat kursi, dan nggak tahu kenapanya itu ketika saya buka pintu ketemu dengan orang tua saya, bukan kebencian yang didapatkan, tapi pelukan yang saya dapatkan. Saya langsung dipeluk, saya langsung dibilang anak saya udah pulang, sudah bertahun-tahun anak saya nggak balik, akhirnya pulang gitu. Jadi kami disuruh masuk semuanya, itu di luar ekspektasi saya. Dikiranya saya akan dibenci, dikiranya saya akan disuruh balik lagi atau segala macam. Enggak, bunda langsung peluk, bapak langsung peluk, langsung kita ngobrol-ngobrol, singkat-singkat saya nangis di sana karena saya melihat perubahan fisik orang tua saya. Itu saya kayak, ya Allah, sudah lama saya meninggalkan orang tua saya gitu. Jadi ngomong-ngomong lah RT RW-nya sama orang tua kandung saya, orang tua angkat saya nggak datang karena saya takut nanti ada perselisihan. Jadi yang bantu saya itu cuma RT RW sama pemuka di sana, berempat kami tambah saya berlima, ngobrol kami. RT RW cuma ngomong ini anaknya udah balik, tolong dijaga, tolong jangan ada pertengkaran atau segala macam. Intinya apapun itu yang udahlah selesai lah gitu ya, kata RT RW-nya. Nah, ketika mereka pergi nih, tinggal saya sendiri, saya kayak saya takutnya itu ini cuman kayak bohongan, cuman di depannya doang bohongan atau apa. Tapi alhamdulillahnya itu penerimaan yang saya dapatkan itu positif. Mereka pulang, bunda langsung peluk saya, bunda mengatakan udah makan nak, makanlah dulu gini. Nah di situ kita banyak ngobrol, banyak ngomong gitu, banyak di sana kamu ngapain ini. Tapi saya selalu ngomong, saya berdoa sama Allah, ya Allah, ketika nanti saya ketemu sama orang tua saya, jangan sampai orang tua saya nanya
apa ilmu yang kamu dapatkan, kamu kuliah di mana, karena saya nggak mau nyakitin hati orang tua saya. Dan alhamdulillahnya ketika saya nyampe di rumah itu orang tua nggak ada ngomong apapun. Beliau cuman diam, mungkin nggak mau nyakitin hati saya atau mungkin nggak mau lagi anaknya keluar atau kayak mana. Dan saya di rumah itu kayak ya saya nampakkan saya sebagai seorang muslim. Saya tutur katanya baik sama bunda saya, apapun itu perkataan bunda saya yang memang tidak bertentangan dengan agama saya bantu bunda saya juga menampakkan ibadah saya depan orang tua saya juga nampakkan bacaan Quran saya di hadapan orang tua saya, dan alhamdulillahnya itu tidak ada sedikit pun perselisihan. Abang saya baca kitab, saya juga nggak mempermasalahkan, itu hak beliau. Saya baca Quran, alhamdulillah juga di rumah juga tidak mempermasalahkan. Malah waktu itu saya pertama datang ke rumahnya itu mikir, saya sholatnya gimana? Saya takut sholat di depan orang tua saya, nanti dicibir, nanti diomongin. Tapi nggak tahu kenapanya bunda ngomong, kamu kalau sholatnya itu nggak usah ke masjid, tapi di kamar aja. Ya, bunda ngomong kayak gitu, saya kayak langsung, kok baik banget. Allah itu menjawab semua kegundahan dalam hati saya, pemikiran saya yang kemarin negatif tentang penerimaan saya, tapi alhamdulillah Allah menunjukkan jawaban dari doa saya semuanya. Dan akhirnya ya selama bulan Juli sampai Agustus itu saya menampakkan ilmu yang saya dapatkan di sini, ilmu yang saya dapatkan di kampus saya juga. Terus bunda ngomong, kok kamu berubah? Saya ngomong kayak gini, ini ilmu yang saya dapatkan. Jadi bunda nggak perlu khawatir aku di luar kayak mana. Apapun itu, nasihat bunda sama bapak sebelum aku jadi muslim itu selalu aku pegang. Dan ditambah lagi ketika aku jadi muslim, makin memperkuat. Dan nggak perlu khawatir, karena kan saya anak perempuan satu-satunya di rumah. Jadi takut bunda ini saya keluarnya itu hal negatif yang akan saya dapatkan. Tapi saya tanamkan dalam bunda saya itu selalulah berpikiran positif terhadap anaknya dan percaya sama anaknya. Karena kepercayaan itu, kalau bunda saya sama bapak saya udah percaya sama saya, insya Allah ya saya ngikutin alur tapi sesuai dengan tuntunan. Nah, itu saya nampakkan 1 bulan di rumah, akhlak saya, ibadah saya, sampai pada saat mau pulang, saya diskusi sama bunda saya, sampai saya ngomong ke bunda, bunda mau Quran nggak? Ini saya titipkan Quran saya, tapi tolong dibaca ya bunda. Jadi saya nitipin nih Quran saya ke bunda saya. Saya berharapnya itu Quran yang saya kasih ke bunda saya ini dibaca sama beliau. Kita kan nggak tahu hidayah itu seperti apa. Kadang ada orang yang cuma dengarkan azan terbuka pintu hatinya. Dan saya berharap dengan Quran yang saya kasih ke bunda saya ini terbuka pintu hidayah beliau dan mau ngikutin keimanan saya. Nah, sebelum saya pergi saya kasih Quran. Akhirnya saya berangkat dari Padang ke sini pun tidak ada sedikit pun permasalahan. Saya cuman bilang, nak, nggak apa-apa kita beda keyakinan, tapi jangan jauh ya. Nggak apa-apa kalau misalnya kamu itu percaya dengan agama kamu yang sekarang, tapi jangan tidak pernah komunikasi, selalu komunikasi. Itu sampai sekarang alhamdulillah komunikasi saya dengan orang tua saya itu masya Allah udah baik, sudah mau menerima satu sama lain, sudah ya mengalir. Apalagi kemarin bulan Januari saya pulang kampung juga, balik ke Padang juga, alhamdulillah semakin bebas saya di rumah, semakin bisa baca Quran di ruang tamu, menghidupin murotal juga. Bayangkan murotal saya hidupkan, lagu rohani juga hidup di rumah kayak gitu. Ya saya intinya kami di sana kayak toleransi. Bunda ke gereja, saya bilang ke bunda, bunda bajunya udah digosok belum? Kalau belum, saya gosok. Bunda kalau ke gereja hati-hati ya. Pokoknya intinya saya tidak mau mengatakan, ih bunda ini salah, ini agama yang nggak benar, ini enggak. Saya pengennya itu di rumah itu toleransi, saya menghargai agama bunda, orang tua saya, dan orang tua saya juga menghargai agama yang saya anut sekarang. Dan sekarang cuma doa yang saya panjatkan kepada Allah agar orang tua saya satu rumah mau keyakinannya itu dengan saya, gitu. Iya, panjang maaf ya mas. Sedih.
Lalu, bagaimana nih ketika sudah mondok di Anaba Center, Nah, bagaimana kesan-kesannya apa gitu? pertamanya itu saya datang ke sini, pertama saya datang ke Anaba Centernya itu minder, karena adik-adik di sini itu udah bacaan Qurannya mereka udah bagus. Saya yang waktu itu mengatakan saya mampu nih sholat, udah bisa baca ayat Qurannya, kiranya tajwid sama bacaan huruf saya kan masih banyak salah. Disinilah saya banyak belajar di Anaba dengan ustadz, dengan ustazahnya, memperbaiki bacaan saya, sifat-sifat hurufnya semuanya di sini. Akhirnya ya alhamdulillah saya bisa mengikuti. Saya juga senang bertemu dengan kakak-kakak dan juga teman-teman adik-adik yang mualaf di sini juga di Anaba Center ini. Saya juga kita bisa sharing juga pengalaman jadi sebelum hijrahnya, setelah hijrahnya, apa sih permasalahan kehidupan yang kamu dapatkan setelah hijrah, sebelum hijrah. Karena kan kalau kita udah jadi muslim, intinya kamu ketika jadi muslim itu awal-awalnya nggak enak karena ujian. Ini kan sebagai bukti kamu yakin nggak di agama Islam ini atau tidak. Karena Allah menguji orang mukmin kan seperti itu. Ini benar-benar orang mukmin atau tidak pasti akan diuji. Nah begitu pula kita yang hijrah ini, yang menjadi seorang muslim, tentu awal-awal hijrah itu pasti banyak ujian. Sampai sekarang pun pasti Allah uji. Setiap umat muslim pasti akan Allah uji. Nah ini titik dimana kita harus berpikir positif, pasti ada hikmah di balik semuanya ini. Ya udah, saya kayak sharing, kayak tanya-tanya, kayak belajar bareng, saling ingatin satu sama lain, saling memberikan nasihat satu sama lain gitu. Fasilitas apa aja yang didapat di Anaba Center, terus dipungut biaya nggak? Dipungut biaya enggak. Ustadz Nababan baik banget. Enggak, kita di sini tidak pernah dipungut biaya sekalipun, itu tidak. Malah Ustadz di sini tidak memperbolehkan kita itu tidak sekolah. Sekolah semua. Harus sekolah. Dan itu dibiayai juga. Dibayar sama Ustadz Nababan. Pokoknya intinya di sini harus sekolah. Kalau kamu nggak sekolah, balik. Bukan penampungan. Iya, bukan tempat penampungan. Intinya misalnya kalau kamu di sini tamat SMA, nah kamu harus mikir kamu nanti kuliahnya di mana. Atau kalau misalnya kamu tidak pengen kuliah, kamu pengen pelatihan kamu di mana. Intinya tidak boleh di sini itu tanpa ada ilmu, harus ada ilmu. Dan fasilitas yang didapatkan di sini ya kayak pendidikan juga didapatkan, ustadz sama ustazahnya orang-orang yang lulus dari Ar-Roya juga, dan juga kita juga dapat di sini hal-hal yang baik juga, ya kayak fasilitas kita di sekolah. Intinya di sini kita diberikan kebebasan oleh Ustadz. Tapi memang awal-awal datang ke sini Ustadz kayak bikin perjanjian, kamu tuh harus bisa baca Quran 1 bulan itu udah lancar. Kalau nggak lancar ya dikembalikan. Jadi dengan adanya persyaratan seperti itu kan mempush kita, memberikan motivasi buat kita harus sungguh-sungguh gitu. Mungkin pesan-pesan untuk teman-teman sahabat ngaji cerdas. Terus ucapkan terima kasih juga kepada Ustadz Nababan dan Ustadz Nurul. Untuk sahabat ngaji cerdas dimanapun berada, tetap istiqomah dalam Islam, karena kita tidak tahu ya perkembangan zaman sekarang itu makin bahaya kalau menurut saya. Kalau tidak keimanan kita kuatkan, mau bagaimana kita melanjutkan kehidupan kita. Setiap kita hidup di dunia ini pasti akan diuji oleh Allah. Ada di titik terendah kita, di mana kita tidak bisa sanggup lagi menghadapinya. Tapi ingat, seberapa banyak pun orang pergi meninggalkan dirimu, seberapa banyak pun orang membencimu, ingat ada Allah di sampingmu. Memang Allah tidak nampak, tapi Allah selalu ada di hati kita. Kuatkan keimanan, dekatkan Allah, banyak beribadah kepada Allah, dan minta semuanya kepada Allah. Insya Allah pasti Allah kabulkan. Tidak ada yang tidak sanggup bagi Allah, karena ingat Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang, di mana ketika kita pasrah menghadapi sesuatu, di saat itulah Allah akan bertindak. Jadi harus kuat iman kita,
harus sungguh-sungguh mempelajari agama, apalagi buat teman-teman yang mualaf juga harus kuat, sama-sama kita belajar, sama-sama kita memperkuatkan keimanan kita, istiqomah sampai al-maut datang menghampiri kita. Gitu. Untuk ayah kami, Ustadz Nababan, beliau orang baik, beliau tidak memikirkan ke depannya perekonomian harus kayak gini enggak. Beliau itu kalau ada ayo, kalau tidak sabar, insya Allah Allah pasti akan menampakkan atau Allah pasti akan berikan jalan. Dan buat ayah kami terima kasih banyak sudah memberikan nasihat kepada kami, memberikan arahan kepada kami, dan juga sudah memfasilitasi kami di sini, mensekolahkan kami, dan juga sampai kami kuliah juga. Masya Allah, kami tidak bisa, mungkin sekarang kami tidak bisa memberikan apapun untuk ayah kami, tapi insya Allah dalam setiap doa kami, nama beliau pasti akan kami sebut, dan doakan kami santri-santri ayah di sini sebagai garda ke depan untuk Islam ini bisa semakin berkembang dan bisa maju ke depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ngaji cerdas. Saya saat ini berada di atas tanah wakaf, yaitu di Anaba Center di daerah Bogor. Nah, Anaba Center ini adalah binaannya pondok pesantrennya Ustadz Nababan yang berlatar belakang mu'alaf, dan sekarang Masya Allah beliau punya banyak pesantren. Nah, di belakang saya ini masih ada proses pembangunan yang sangat membutuhkan biaya dan dana yang cukup besar. Kalaulah tidak umat Islam yang saling mensupport, siapa lagi? Untuk itu, bagaimana prosesnya, kebutuhannya, dan sebagainya, kita langsung bicara saja, ngobrol langsung dengan Ustadz Nababan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Asep atas silaturahminya. Iya, insya Allah. Ustadz, ini sahabat ngaji cerdas ingin tahu proses pembangunan pondok pesantren yang ada di Bogor ini, Ustadz ya. Bagaimana Ustadz? Silakan disampaikan Ustadz. Iya, terima kasih Ustadz Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngaji cerdas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sedang berada di bulan suci Ramadan, dan ini kunjungan yang luar biasa bagi saya. Betul Ustadz Asep, sejak awal Covid tahun 2020 yang lalu, saya memang membangun pesantren Mu'alaf Center An-Naba yang ada di daerah Bogor, yang kebetulan ini tanah wakaf dari salah seorang hamba Allah yang luasnya 1,2 hektar, yang selama beberapa tahun ini ya saya terus melakukan pembangunan, dan sampai hari ini masih terbengkalai. Ada beberapa sekitar 7 kamar lagi yang terbengkalai ini karena kesulitan kita mencari dananya. Mudah-mudahan melalui ngaji cerdas ini, para pemirsa sekalian, ada yang ingin berkontribusi, ingin donasi, ingin berwakaf di lembaga kita ini, insya Allah dana yang kita butuhkan dari pembangunan ya 7 ruangan ini kurang lebih sekitar 1,2 miliar lah ya, kurang lebih. Berlomba-lomba mengeluarkan infak, sedekah, bahkan zakatnya. Semoga pesantren kita ini mendapatkan sebagian daripada infak saudara-saudaraku sekalian. Masya Allah. Dan infonya juga ya, ini Anaba Center ini para mu'alaf yang mondok di sini insya Allah gratis semuanya Ustadz ya? Ya, semuanya gratis. Masya Tidak Allah. ada yang bayar sama sekali. Ya. Siapa lagi yang ingin mensupport kalau bukan kaum muslimin Ustadz ya? Ya, betul. Insya Allah. Bagi sahabat ngaji cerdas yang ingin berkontribusi dan ingin juga sama-sama berjuang ya di pembinaan mu'alaf, anti pemurtatan, dan pondok pesantren di daerah Bogor ini, silakan berkontribusi dan bisa disalurkan donasi terbaiknya di rekening atas nama Anaba Center. Kami ucapkan terima kasih banyak. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.